Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar ya, yaitu kubus. Ini bagi teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan bentuk kubus ini. Nah, tapi apa sih kubus itu? Nah, coba kalian perhatikan ya. Kubus ini terbentuk oleh 6 persegi yang berukuran sama ya. Nah, jadi kita dapat simpulkan kubus ini adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 daerah persegi yang kongruen atau sama sebangun. Nah, untuk contoh yang nyatanya yaitu ada Rubik, kemudian ada sebuah dadu, dan ada sebuah kotak kado yang berukuran kubus. Nah, di sini keenam sisinya berbentuk persegi semua ya dengan ukuran yang sama. Oke. Selanjutnya ada bagian-bagian kubus. Yang pertama, kubus memiliki sisi yang berwarna biru ya. Nah, sisi ini ada 6 bagian ya, sisi A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian ada rusuk. Rusuk ini yang bergaris merah. Ada 12 rusuk, E, F, FB, dan seterusnya. Kemudian ada titik sudut. Nah, titik sudut ini yang diapit oleh 3 rusuk ya, yang tengah-tengah. Nah, memiliki 8 titik sudut ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada diagonal sisi. Diagonal sisi itu terletak pada bidang sisi. Nah, antara pertengahan ini ya. Contohnya BE, kemudian AF, dan seterusnya. Nah, kemudian ada diagonal ruang. Diagonal ruang ini yang menyeberangi ya, antara B ke H, A ke G, dan C ke E, kemudian D ke F. Nah, untuk yang terakhir ada bidang diagonal. Bidang diagonal ini diapit oleh 2 buah rusuk yang saling sejajar tetapi tidak terletak pada satu bidang. Nah, di sini ada 6 bidang diagonal ya, yaitu BC, HE, AC, GE, dan seterusnya. Oke, nah berarti bagian-bagian kubus itu memiliki 6 bagian ya. Ada sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal. Nah, selanjutnya, jika kubus ini kita buka, maka akan menjadi sebuah jaring-jaring kubus. Di sini mohon maaf ya, warnanya kebalik, harusnya yang hijau itu sebagai alas, kemudian yang biru sebagai atapnya. Nah, jaring-jaring ini ketika kita dilingkupkan akan menjadi sebuah bangun ruang kubus. Jaring-jaring kubus itu tidak hanya satu, tapi ada 11. Nah, seperti yang di bawah ini. Nah, selanjutnya ada luas permukaan kubus. Sebelumnya apa sih luas permukaan kubus itu? Luas permukaan kubus ini adalah luas seluruh sisi pada suatu kubus. Nah, seperti yang sudah dinyatakan tadi ya, bahwa kubus ini terbentuk dari 6 persegi. Sisinya berbentuk persegi. Nah, di sini artinya adalah luas seluruh sisi pada suatu kubus. Nah, untuk rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Berarti untuk mencari luas permukaan kubusnya adalah gabungan dari seluruh sisi persegi. Berarti ada luas persegi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tambahkan ya. Sisi 1, sisi dikali sisi, kemudian dan selanjutnya. Nah, ketika kita ringkas menjadi satu rumus, maka 6 dikali sisi atau 6 dikali sisi kuadrat. Oke, sebagai contoh, jika sisi ini adalah 10 cm, berapa luas permukaan tersebut? Kita pakai rumus 6 dikali sisi kuadrat. Nah, tinggal 6 dikali 10 kuadrat berapa? 6 dikali 100, berarti 600 cm kuadrat. Oke? Selanjutnya ada volume. Volume ini adalah isi dari suatu bangun ruang. Nah, coba kita perhatikan ya. Di samping ini kita memiliki satuan kubus dengan ukuran 1 cm. Kemudian di samping ini ada kubus dengan transparan ya, kosong.
Coba untuk membuktikan berapa volume kubus yang transparan ini, kita akan memasukkan kubus satuan ini ke dalam kubus transparan. Coba kira-kira berapa? Wah, ternyata banyak sekali ya. Coba kita hitung satu-satu. Yang bawah ada 3 kubus satuan, kemudian lebarnya 3 kubus satuan, atasnya 3 kubus satuan. Kira-kira ada berapa kubus satuan di dalam kubus transparan ini? Kita hitung satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jika kita hitung ada 27. Ada 27. Tapi nanti ketika kubus satuannya lebih banyak, akan membutuhkan waktu lama sekali ya. Nah, untuk mempersingkat waktu dalam menghitung ini, kita cukup kalikan antara kubus 3 satuan yang panjang ini dikali lebar ini kemudian tinggi, atau kita simpulkan dengan rumus volume sisi dikali sisi dikali sisi, karena ukurannya sama ya. Kemudian sisi kubik 3 dikali 3 dikali 3 hasilnya berapa? 27 cm kubik kan? Sama nggak dengan tadi yang hasil hitung kita satuan? Sama kan? Nah, berarti itu rumusnya ya, volume sisi dikali sisi dikali sisi. Selanjutnya ada panjang kerangka kubus. Panjang kerangka kubus ini beda ya dengan luas permukaan. Jadi panjang kerangka kubus ini adalah total panjang rusuk. Sedangkan kubus ini memiliki 12 rusuk ya. Ini rusuk ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada 12 rusuk. Maka ketika kita menghitung panjang kerangka kubus ini menggunakan rumus 12 dikali panjang kubusnya. Ini harusnya 12 dikali rusuk, atau sama aja sih 12 dikali sisi. Oke. Nah, demikian materi yang dapat disampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Terima kasih teman-teman.